amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih membahas bab yang kelima, yaitu muraqabah, bab tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat perlu kita terus mendengarkan wasiat, mendengarkan nasihat tentang muraqabatullah, agar selalu menghadirkan dalam hati kita perasaan diawasi oleh Allah. Karena dengan memiliki perasaan seperti itu akan mendorong seseorang untuk ikhlas di dalam beribadah. Bahkan seseorang bisa mencapai puncaknya keikhlasan, yaitu ihsan. Dia ketika beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia dihadapkan dengan sebuah kemungkaran, dihadapkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kalau dia memiliki perasaan diawasi oleh Allah, itu bisa mencegahnya dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, karena dia malu dengan pandangan Allah, dia merasa diawasi oleh Allah, dia tidak ingin berbuat maksiat dan sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, atau kita masih membahas hadis yang ketiga, yaitu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa'lam annal ummata law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu beliau bersabda kepada saya, ya gulam, wahai seorang anak atau wahai anakku, inni uallimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Di antara nasihat yang beliau sampaikan yaitu ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, atau wasiat beliau yang pertama kepada sahabat Abdullah bin Abbas, yang mana ketika itu beliau masih seorang anak kecil, dan Rasulullah SAW menanamkan kepada beliau pendidikan tauhid agar dia tidak bergantung kepada siapapun, agar dia selalu bergantung kepada Allah, dan agar dia selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud dengan jagalah Allah bukan menjaga Allah secara zatnya. Karena kalau Allah secara zatnya, Allah tidak perlu dijaga. Allah sudah berkuasa. Allah kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Allah enggak butuh penolong, Allah enggak butuh siapapun yang akan menjaganya.
Lalu apa maksudnya ihfadillah ya? Jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah syariat-syariat Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah, al-muradu hifdzu dinihi wa syariatihi, yaitu menjaga agamanya dan menjaga syariatnya. Sebagaimana hal senada Allah juga sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau menolong Allah, in tansurullaha, kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kakimu. Apa maksudnya menolong Allah? Allah tidak butuh ditolong. Allah sudah sangat kuat, Allah sudah sangat berkuasa. Maka yang dimaksud dengan intan surullaha, jika engkau menolong agama Allah, yaitu engkau menolong syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara syariat Allah adalah perintah-perintahnya dan larangan-larangan Allah. Jagalah Allah berarti jagalah perintah-perintah Allah dan jagalah larangan-larangan Allah. Perintah Allah jaga, jangan sampai tidak dilakukan. Perintah Allah jaga betul-betul, kalau diperintahkan dikerjakan, jangan ditinggalkan. Atau jagalah Allah, yaitu jagalah larangan-larangan Allah. Kalau sesuatu itu dilarang oleh Allah, maka jangan dilakukan, harus ditinggalkan. Ini jagalah Allah, jaga perintah-perintahnya dan jaga larangan-larangannya. Dan itulah muraqabatullah. Orang bisa menjaga Allah, yaitu menjaga syariatnya, menjaga perintahnya, menjaga larangannya, kalau dia memiliki muraqabatullah. Apakah ada orang atau tidak ada orang, dia selalu menjaga perintah-perintah Allah. Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, dia selalu menjaga larangan-larangan Allah. Nah, ini karena orang ini memiliki perasaan diawasi oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu menjaga aturan-aturan Allah, menjaga yang diperintahkan, menjaga yang dilarang, maka balasannya yahfadka. Allah akan menjagamu. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menjaga seorang hamba, maka Allah yang memenuhi segala kebutuhannya. Allah yang akan membantunya setiap kesulitan. Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problem yang dia hadapi. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Allah akan menjagamu, yaitu Allah akan menjaga fi badanihi, menjaga pada tubuhnya. Fisiknya dijaga oleh Allah. Wa yahfadhu fi malihi, hartanya dijaga oleh Allah. Wa fi ahlihi, dan juga keluarganya, anak istrinya dijaga oleh Allah. Wa fi dinihi, dan juga di dalam agamanya, keimanannya, hidayahnya, semuanya dijaga oleh Allah. Wa hadzal ahamul asya' wa huwa ayusallimaka minaz zaik wa dhalal. Dan yang paling terpenting kata Syekh Utsaimin, yaitu ketika Allah menjagamu dari penyimpangan dan kesesatan. Masya Allah, ini keberuntungan yang luar biasa ketika seorang itu sudah dijaga oleh Allah. Fisiknya dijaga, yaitu dia dikasih kesehatan oleh Allah. Kemudian hartanya dijaga, hartanya menjadi harta yang berkah, selalu mendatangkan kebaikan. Keluarganya juga dijaga, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangganya dijaga, anak-anaknya dijaga oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang nurut sama orang tuanya. Ini semua karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah, dia selalu menjaga Allah. Balasannya segala perkara yang dia miliki dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini, yaitu dijaga dari kesesatan. Allah akan terus membimbingnya, memberinya petunjuk sehingga dia tidak pernah tersesat selama-lamanya. Masya Allah. Ini yang kita butuhkan.
Karena tidak ada yang tahu seseorang itu mungkin di awal dia mendapatkan hidayah, tapi bisa jadi di akhir hayatnya dia kehilangan hidayah itu. Di akhir hayatnya hidayahnya diambil oleh Allah. Dia tidak lagi mendapatkan petunjuk, akhirnya dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka orang yang selalu menjaga Allah, dia akan terus istiqomah. Istiqomah di atas jalan yang lurus sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakannya sampai dia meninggal dunia. Maksud daripada Allah mempekerjakannya, yaitu Allah akan menuntunnya selalu berada di atas jalan kebenaran dan dia selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga penekanan dari perkataan beliau yang pertama. Beliau menekankan lagi, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya Allah akan selalu menolongmu. Dalam riwayat yang lain, tajidhu amamaka. Jagalah Allah, engkau mendapati Allah di hadapanmu. Allah yang akan selalu menyelesaikan urusanmu. Allah yang akan menyelesaikan segala problem yang dia hadapi, karena Allah selalu berada di hadapannya. Sangat cepat Allah itu menolong hamba tersebut. Kemudian wasiat yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Inilah penanaman tauhid, penanaman akidah sedini mungkin. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Ibni Abbas yang ketika itu masih anak kecil, diajari bagaimana bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak bergantung kepada manusia. Ini juga perlu diterapkan oleh para orang tua ketika anaknya minta sesuatu, maka diajari, kalau pengen minta sesuatu, minta kepada Allah dulu sebelum engkau minta kepada bapak atau ibu. Minta kepada Allah, diajari. Walaupun ujung-ujungnya orang tuanya membantu dia, orang tuanya kasih sesuatu kepada anaknya itu, tapi dia berusaha mengajari anaknya itu untuk minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kalau dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan terus menolongnya. Dia tidak pernah bergantung kepada siapapun. Seandainya kalau dia minta tolong kepada orang pun, itu dia yakini hanya sebagai sebab, bukan sebagai kenyataannya, atau bukan sebagai zatnya orang itu menolong dirinya. Dia sama sekali tidak bergantung kepada orang tersebut. Dia yakin orang itu bisa menolong dirinya hanya sebagai sebab saja. Dia ketika sakit datang ke dokter dan akhirnya dia sembuh, maka dia yakin yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang dokter ini hanya sebab. Begitupun seterusnya, dia minta tolong kepada siapapun, dia yakin itu hanya sebagai sebab, karena yang dia gantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu dia selalu bergantung kepada manusia, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Kalau selalu dikit-dikit bergantung kepada orang lain, sedikit-sedikit dia minta tolong kepada orang lain, sedikit-sedikit dia minta sesuatu kepada orang lain, maka dia sedang menghinakan dirinya. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, istaghna amman syi'ta takun nadhirahu. Jangan merasa butuh kepada siapa yang engkau kehendaki, maka engkau menjadi penyaingnya, engkau setara dengannya. Kalau engkau tidak butuh dengan orang tersebut,
ya, maka engkau setara dengan orang tersebut. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Dan mintalah sesuatu, butuhlah sesuatu kepada orang yang kamu sukai atau orang yang kamu kehendaki, maka engkau akan disetir oleh orang itu. Engkau akan diperbudak oleh orang tersebut. Karena namanya manusia, ketika ada yang berbuat baik kepada dia, dia merasa ada balas budi, dia merasa orang itu sudah berbuat baik kepada dia, maka dia akan menundukkan dirinya di hadapan orang yang sudah berbuat baik kepada dia itu. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Dan berbuat baik kepada siapa yang kamu sukai, maka engkau menjadi pemimpinnya. Masya Allah ya. Jadi ini mengajarkan kepada kita agar jangan mudah untuk minta sesuatu kepada orang lain. Jangan mudah minta bantuan kepada orang lain. Kalau memang itu tidak perlu, jika tidak terlalu dibutuhkan, maka kita berusaha untuk tidak bergantung kepada siapapun. Kita diajari untuk bergantungkan segala sesuatunya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah-masalah yang sepele, hal-hal kecil, kita diajari untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak sekali disebutkan, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, dia ketika lari ke negeri Madian tidak punya makanan sama sekali, dalam kondisi yang sangat kelaparan, tidak punya bekal. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat butuh sekali dengan pertolonganmu. Saya sangat butuh dengan apa yang engkau turunkan kepadaku dari kebaikan-kebaikan. Disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Imam Mujahid, beliau mengatakan ma sa'ala illa ta'am, atau dalam perkataannya yang lain ma sa'alahu illal khubz. Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi itu tidak minta kepada Allah kecuali makanan, kecuali hanya minta sepotong roti. Disebutkan dalam beberapa riwayat juga hanya minta satu buah atau satu butir kurma. Hal-hal yang sepele seperti itu, berupa makanan, berupa minuman, kita diajari untuk selalu bergantung kepada Allah, untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu ja'iun, dalam kondisi lapar, dalam kondisi tidak punya makanan. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku kasih makan. Kalau aku tidak kasih makan, kata Allah, kalian tidak akan mendapatkan makanan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, kata Allah. At'imukum, maka aku akan beri makan kepada kalian. Dalam hadis qudsi ini Allah perintahkan kepada kita sekalian untuk walaupun sekedar minta makan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita minta tolong kepada orang lain, sebelum kita minta bantuan kepada orang lain, terlebih dahulu kita menengadahkan tangan, minta, ya Allah, saya butuh makanan, saya sedang lapar, saya hanya butuh makan, saya tidak punya bahan makanan di rumah. Sebelum kita menelpon ini, menelpon itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan hadis yang kita baca ini yaitu hadis qudsi ini, kata beliau, wa fil hadis dalilun ala anna Allah yuhibbu ayyas'alahu al-ibadahu jami'i masalih. Hadis ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang apabila hamba itu meminta sesuatu kepadanya dalam segala urusannya, dinihim wa dunyahum, baik perkara agamanya maupun perkara dunia. Allah sangat senang ketika hamba itu minta kepada Allah, apakah dalam perkara dunia atau perkara akhirat. Perkara dunia, minta rizki, minta kesehatan, minta kelancaran usaha, minta kesolehan anak, minta keluarga yang harmonis, minta apa saja dalam urusan dunia, minta kepada Allah. Ataupun dalam urusan agama, urusan akhirat,
pengen bisa istiqomah, pengen bisa dibantu untuk selalu berzikir kepada Allah, ingin dibantu untuk khusyuk dalam beribadah, maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibn Rajab, minat ta'ami wasyarabi, Allah suka kalau hamba itu minta kepadanya baik berupa makanan maupun minuman, wal kiswah wa ghairi dzalik, ataupun minta pakaian ataupun yang lain sebagainya. Kama yas'alunahu al-hidayah wal maghfirah, sebagaimana Allah senang ketika orang minta hidayah dan juga minta ampunan kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum. Dan beliau juga membawakan sebuah hadis, la yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kulluha hatta yas'alu shis'a na'lihi idan qata'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang di antara kalian selalu meminta sesuatu kepada Rabb-nya, kebutuhan-kebutuhannya segalanya, sampai apabila sendalnya terputus atau tali sendalnya terputus, dia minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ba'du salaf yas'alullaha fi salatihi kullu hawaijihi hatta milha ajinahu. Bahwasanya sebagian salaf itu meminta semua kebutuhan kepada Allah dalam sholat mereka sampai minta garam. Masya Allah ya, kita ini merasa garam itu kan sangat murah, di mana-mana kita bisa mendapatkannya. Tapi para ulama salaf untuk minta garam saja mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh para sahabat, para ulama salaf, mereka mengajarkan kepada kita bagaimana selalu merasa butuh dengan Allah, bergantung dengan Allah, dan seperti itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Semakin orang itu minta kepada manusia, manusia itu akan murka. Karena apa yang dimiliki manusia terbatas. Ya, ada masanya manusia itu berkurang hartanya, ada masanya manusia itu hartanya habis. Maka secara fitrah manusia tidak suka dimintai. Adapun Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimiliki tidak pernah habis, kekayaannya tidak pernah berkurang sedikit pun. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh manusia berkumpul dan seluruhnya minta sesuatu kepadaku dan aku beri tiap-tiap permintaan mereka, itu tidak bisa mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, walaupun hanya sekedar seorang mencelupkan tangannya ke lautan dan sisa yang ada di tangan itu tidak pernah berkurang sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas untuk selalu bergantung kepada Allah, minta sesuatu atau minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih memprihatinkan ketika ada di antara manusia yang minta sesuatu kepada makhluk yang lemah dan mereka menyandingkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta sesuatu kepada penghuni kubur, minta sesuatu kepada ruh-ruh, arwah-arwah leluhur, minta bantuan kepada jin-jin, minta kepada makhluk-makhluk yang lemah seperti itu, maka ini sangat memprihatinkan dan tentunya ini merupakan kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan Nabi SAW berikutnya, wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu kecuali yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan seandainya seluruh umat itu berkumpul untuk memberikan mudarat, mendatangkan bahaya kepadamu, mereka sedikit pun tidak bisa membahayakanmu kecuali yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan tinta itu sudah kering. Ini Rasulullah SAW menanamkan kepada sahabat Ibnu Abbas bagaimana selalu percaya kepada takdir.
Apapun yang diputuskan oleh Allah, apapun yang terjadi, itu sudah takdir, ketentuan dari Allah, tidak bisa berubah. Kalau Allah mentakdirkan kita mendapatkan manfaat, maka kita akan mendapatkan manfaat tersebut, walaupun semua manusia berusaha untuk mencegah agar manfaat itu tidak sampai kepada kita. Manfaat itu akan sampai kepada kita kalau memang takdirnya sampai kepada kita. Begitupun seandainya Allah menginginkan keburukan itu menimpa kepada seseorang, maka walaupun semua manusia berkumpul untuk mencegah dari keburukan itu, tidak akan bisa mencegahnya karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memiliki keyakinan seperti ini, insya Allah tenang hidupnya. Dia akan aman, tidak akan pernah gelisah, karena ketika mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang tidak dia inginkan, dia yakin ini sudah takdir Allah. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, dia sudah berusaha untuk mendapatkan kebaikan, berusaha untuk mendapatkan rizki misalkan, tapi takdirnya tidak mendapatkan rizki. Ya apa boleh buat? Dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah diantara manisnya keimanan. Disebutkan bahwasanya engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau percaya kepada takdir. Masya Allah. Walaupun dalam kondisi dia mendapatkan musibah, kalau dia percaya kepada takdir, maka itu hiburan yang paling terbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azinallahu wa yakum. Wa fi riwayatin ghairat Tirmidzi, dalam riwayat yang lain disebutkan ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya Allah akan segera dan cepat sekali untuk menolongmu. Ta'arraf ilallaha fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika engkau dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengenalmu, Allah akan menolongmu di saat engkau dalam kondisi sulit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa yang meleset darimu tidak akan pernah mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka, dan apa saja yang akan mengenaimu tidak akan pernah meleset darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabra. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karba, dan jalan keluar itu bersama penderitaan, atau bersama penderitaan ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum. Ini juga pesan yang luar biasa. Ta'arraf ilallaha fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah ketika engkau dalam kondisi lapang. Biasanya manusia itu baru mengenal Allah, baru mengenal Tuhannya ketika dalam kondisi sulit. Ketika dalam kondisi sempit, minta tolong ke sana kemari, tidak ada bantuan, baru mulai minta bantuan kepada Allah. Itu pada umumnya kebanyakan manusia kembali kepada Allah di saat-saat sulit. Dan yang lebih menakjubkan, walaupun di saat dia kembali kepada Allah, Allah pun tetap memberikan pertolongan kepada hamba itu. Di awal dia terkena musibah, tidak langsung minta kepada Allah, tapi dia cari bantuan dulu ke temannya, ke saudaranya, telepon sini, telepon sana, minta bantuan sini, minta bantuan sana, dan semuanya mentok, tidak ada yang mau membantu. Barulah dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah kasih bantuan. Walaupun minta bantuannya kepada Allah itu di detik-detik terakhir, itu pun tetap dibantu sama Allah. Allah enggak mengatakan kamu datang kepada saya ketika sulit, ketika dalam kondisi lapang kamu enggak datang kepada saya, enggak usah saya bantu. Allah enggak seperti itu. Tapi Allah SWT dengan Maha Rahman, Maha Rahim, dengan pemurahnya, tetap Allah bantu. Seandainya kalau sejak awal dia langsung minta kepada Allah, maka solusinya sudah ada sejak awal. Tapi karena manusia ini kadangkala kurang yakin, kadangkala kurang minta bantuan sama Allah,
jadi dia merasa punya teman ini, punya saudara ini, punya kenalan ini, akhirnya dia cari bantuan kepada orang-orang itu. Seharusnya ketika terkena musibah, sebelum minta kepada siapapun, minta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallaha fir raha. Kenali Allah ketika engkau lapang. Nah, ini yang sulit ya, seorang hamba ketika dalam kondisi lapang biasanya lupa berzikir, lupa bersyukur, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang-orang yang dalam kondisi lapang pun dia selalu mengingat Allah, apalagi dalam kondisi sulit. Dalam kondisi lapang saja dia selalu minta bantuan, selalu minta pertolongan, selalu mengingat Allah, selalu kenal sama Tuhannya. Apalagi dalam kondisi sulit, pasti Allah langsung menolong hamba tersebut. Kenali Allah ketika engkau dalam kondisi lapang, Allah akan mengenalimu di saat engkau dalam kondisi sulit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita walaupun dalam kondisi lapang selalu bergantung kepada Allah, selalu minta bantuan, selalu bersyukur, selalu mengingat Allah. Beliau mengatakan, atau di antara ucapan yang selalu beliau sampaikan atau doa yang beliau sampaikan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Dalam kondisi lapang selalu bersyukur, selalu mengingat Allah. Dan beliau juga mengajari kepada kita dalam kondisi-kondisi yang lapang kita minta kepada Allah agar tidak hilang nikmat-nikmat tersebut. Karunia-karunia itu tidak hilang dari diri kita. Kata Nabi SAW, ya, ketika seseorang itu dalam kondisi sulit, maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa takhawuli afiatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat-nikmatmu. Ini dalam kondisi lapang, dia sedang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dia masih tetap kenal sama Tuhannya. Masih tetap minta bantuan kepada Allah, minta perlindungan, dikhawatirkan nikmatnya itu bisa hilang. Dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari hilangnya nikmatmu dan berpindahnya kesehatanmu dan datangnya siksaanmu yang tiba-tiba dan berlindung dari segala kemurkaanmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanallahu wa iyyakum. Maka ketika dalam kondisi yang lapang, seseorang itu harus selalu bersyukur, harus selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih kelancaran rezeki, dia mengenal Allah, dia ingat sama Allah, dia mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah dan kalimat-kalimat pujian yang lainnya. Ketika dia dikasih keselamatan, ketika dia dikasih kemudahan urusannya, mendapatkan jalan keluar, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam dalam kondisi yang genting, dalam kondisi terdesak, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya di saat tidak ada yang bisa mendengar suaranya Nabi Yunus alaihissalam di kedalaman lautan, di kegelapan lautan, kemudian di dalam perut ikan hiu. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia bukan termasuk orang yang bertasbih, maka dia akan terus berada di perut ikan hiu itu sampai hari kiamat. Seandainya kalau Nabi Yunus bukan termasuk orang yang suka bertasbih,
Berarti di saat dia dalam kondisi lapang, dalam kondisi tidak dapat musibah, Nabi Yunus selalu bertasbih, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menolongnya di saat tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya dalam kondisi yang lapang kita selalu memuji Allah, selalu bersyukur, bertasbih, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti ketika kita mendapatkan hal-hal yang sulit, mendapatkan musibah, pasti Allah akan menolong hamba tersebut. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa yang meleset darimu tidak akan pernah mengenaimu. Apapun yang tidak ditakdirkan untuk mengenai kita, maka tidak akan pernah mengenai kita sama sekali. Ini juga mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia itu jangan terlalu penakut. Ya, mungkin diancam dengan sesuatu, diancam mau disakiti, diancam ini itu, maka jangan terlalu merasa takut. Karena seandainya kalau itu menimpa dirinya, berarti itu sudah takdir Allah. Tapi kalau takdirnya tidak menimpa dirinya, maka bagaimanapun ancaman, bagaimanapun besarnya usaha orang untuk menyakiti kita, tidak akan pernah mengenai kita. Apa yang meleset darimu tidak akan pernah mengenaimu. Dan apa yang sudah ditakdirkan untuk mengenaimu, maka tidak akan pernah meleset darimu. Kalau sudah ditakdirkan untuk mendapatkan musibah, bagaimanapun caranya kita berusaha, maka tidak akan pernah terhindar dari musibah tersebut. Maka seorang muslim ketika mendapatkan musibah, dia selalu mengucapkan qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Semua sudah ditakdirkan sama Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang akan menghibur orang ketika dia mendapatkan musibah. Qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabra. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Nah, ini sebagaimana yang kita singgung di pembahasan tentang sabar. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Dan kalimat ma'a itu berarti sejejer. Pertolongan itu sejejer dengan kesabaran. Di mana ada kesabaran, di situ ada pertolongan. Di mana tidak ada kesabaran, di situ tidak ada pertolongan. Di mana kesabarannya semakin besar, di situ pertolongan semakin dekat. Di mana kesabaran semakin berkurang, maka pertolongan pun semakin jauh. Karena namanya pertolongan bersama kesabaran, selalu sejajar. Wa annal faraja ma'al karba. Dan bersama penderitaan yaitu ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini mengajarkan agar seorang itu tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan sama Allah, dan seandainya dia ditakdirkan untuk mendapatkan musibah pun pasti di situ ada jalan keluar. Allah memberikan musibah itu tidak lebih dari kemampuan seorang hamba. Kalau orang itu tidak mampu menghadapi atau mengemban ujian itu, tidak mungkin Allah memberikan ujian itu kepada dirinya. Kita melihat mungkin ada orang yang diuji dengan ujian yang sangat berat, berarti memang dia mampu. Kalau dia tidak mampu, nggak mungkin Allah kasih ujian kepada orang itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba yang tidak dia sanggupi. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar,
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang keempat. An Anas radhiyallahu anhu qala, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minas sya'r. Kunna na'uduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan kalian merasa itu lebih ringan di mata kalian daripada sehelai rambut. Padahal kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap itu adalah termasuk dosa-dosa besar, dosa-dosa yang membinasakan. Ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab Al-Muraqabah untuk menunjukkan bahwa orang yang muraqabatullah, dia selalu takut untuk berbuat dosa. Walaupun dosa itu dosa yang kecil, dia tidak sembarangan untuk melakukan dosa itu, karena sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka walaupun itu dosa kecil, mereka menganggap termasuk minal mubiqat, dosa-dosa yang membinasakan. Dan tentunya ini berbeda dengan kondisi kita di zaman sekarang ini. Dan walaupun bukan di zaman kita sekarang, di zamannya sahabat Anas ibni Malik. Karena sahabat Anas ibni Malik termasuk sahabat yang dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih hidup 90 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka beliau banyak mendapatkan perubahan di zaman Nabi seperti apa, di zaman para sahabat seperti apa, kemudian di zaman generasi setelahnya seperti apa. Beliau menjumpai kebanyakan manusia dan berbagai tingkatan atau manusia berbagai latar belakang. Maka beliau menyaksikan ternyata kebanyakan kaum muslimin itu menganggap dosa itu lebih remeh daripada sehelai rambut. Padahal kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu mereka sangat hati-hati, takut terjerumus dalam perbuatan dosa walaupun itu dosa kecil. Saking takutnya para sahabat dalam melakukan dosa. Ini karena mereka punya tingkat muraqabatullah yang sangat besar. Karena orang yang punya tingkat muraqabatullah, punya perasaan diawasi oleh Allah, tidak peduli itu dosa besar atau dosa kecil, itu bukan menjadi urusan. Yang dia takutkan karena dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya jangan engkau melihat kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutkan juga oleh seorang penyair, "Khallid dunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa taqa." Jauhilah dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, karena itulah ketakwaan. Wasna kama si fauqa ardi syuki yahdhar ma yara. Dan jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, selalu berhati-hati takut terkena tusukan duri tersebut. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan dosa kecil sekalipun, karena sesungguhnya sebuah gunung itu terbuat dari batu-batu kecil. Gunung itu bisa menjadi besar ya dari kumpulan kerikil-kerikil kecil. Dosa-dosa kalau itu walaupun kecil dikumpulkan terus, lama-kelamaan menjadi gunung ya. Maka disebutkan oleh para ulama, laisal kabira ma'al istighfar wa laisas saghira ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau diistighfari, kalau ditobati maka dosa itu akan hilang. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan terus-menerus. Kemudian disebutkan juga ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu yaqa alaihi, wa annal fajra yara dunubahu kadubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatara. Ya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu seperti seseorang yang berada di bawah kaki gunung dan dia merasa gunung itu akan jatuh menimpanya. Maka dia akan segera lari, segera kabur dari gunung tersebut. Begitulah seorang mukmin melihat sebuah dosa, dia akan segera menjauh dan kabur dari dosa tersebut. Adapun orang fajir, orang yang gemar melakukan dosa, dia melihat dosa itu hanya seperti seekor lalat yang menghinggap di hidungnya, kemudian dia mengusap begitu saja. Dengan santainya dia mengusap, tidak ada rasa takut sedikit pun. Nah, ini pelajaran bagi kita sekalian untuk selalu memiliki muraqabatullah, karena dengan perasaan seperti itu kita akan selalu berhati-hati, takut melakukan dosa walaupun dosa-dosa kecil sekalipun. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala banyak memberikan contoh ya, di antara dosa-dosa yang mungkin di zaman sahabat itu mereka menganggap perkara yang berat, tapi di zaman kita itu terasa sangat ringan. Di antaranya seperti salat berjamaah. Di zaman sahabat atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu tidak ada yang tidak ikut. Semuanya selalu salat berjamaah kaum muslimin ketika itu. Bahkan sampai orang yang sakit itu masih bisa dipapah, masih bisa digendong untuk pergi ke masjid. Dan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, di zaman sahabat orang yang tidak salat berjamaah itu kami sudah menganggap pasti orang munafik. Di zaman kita seperti apa? Salat berjamaah ya, seluruhnya salat berjamaah, atau di antara kita menganggap salat berjamaah itu ringan gitu ya. Meninggalkan salat berjamaah itu dianggap ringan. Buktinya apa? Ya, lebih banyak yang tidak salat berjamaah daripada yang salat berjamaah. Walaupun para sahabat mengetahui hukumnya, ini salat berjamaah itu antara hukum yang fardu ain dan fardu kifayah, tapi mereka semua
tidak pernah ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali memang betul-betul uzur yang tidak memungkinkan dia berjalan ke masjid. Bahkan di zaman kita bukan sholat berjamaah saja, sholat 5 waktu saja, ya, itu juga masih ada yang meninggalkan sholat. Yang sholat di rumah sama yang tidak sholat banyak mana? Yang sholat di rumah sama yang tidak sholat banyak yang tidak sholat, ya. Nasallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak hal lain yang kita anggap remeh padahal itu termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Allahu a'lam bishawab. Barangkali kita cukup sampai sekian. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.